perlu kami ungkapkan sedikit bahwasanya adanya Al-Hikam ini artinya adanya syarahan hikam yang telah kami tulis ini adalah merupakan permintaan dari para pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama pada waktu itu, Kiai Haji Muhammad Dahlan, di mana Masjid Istiqlal belum lama sudah siap dibangun sebuah masjid yang ketua penitianya adalah pribadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Beliau mengatakan bahwasanya dipilih membangun Masjid Istiqlal adalah supaya bertentangan dengan gereja Katolik di hadapannya, dan Masjid Istiqlal kita bangun lebih besar. Kenapa umat Islam di dunia ini membangun masjid yang berumur ratusan tahun? Kenapa bangsa Indonesia tidak dapat membangun masjid kemerdekaan, Istiqlal dalam arti kemerdekaan? Cuma beliau belum berhasil niatnya. Apabila Masjid Istiqlal selesai dibangun, maka dia harapkan supaya Syekhul Azhar yang pada waktu itu adalah Syekh Shaltut sebagai imam pertama membuka Masjid Istiqlal. Setelah kami pulang dari luar negeri, dari Mesir, sudah selesai belajar dan alhamdulillah mendapat PhD dalam ilmu usul fikih. Maka ditawarkan kepada saya, apa kira-kira yang dapat saya berikan merupakan tuntunan bagi umat Islam pada kuliah-kuliah hari Ahad di Masjid Istiqlal. Lantas saya jawab, oleh karena berdasar kepada ihtimam yang diberikan oleh ayah saya, apabila kamu pergi kemana-mana, jangan lupa 2 kitab kamu bawa. Pertama, kitab I'anatul Talibin. Barangkali ada orang bertanya masalah-masalah, maka kitab I'anatul Talibin merupakan sumber yang dapat dijadikan hukum, oleh karena tidak sesulit daripada kitab-kitab lainnya. Yang kedua, bawalah kitab Al-Hikam, karena Al-Hikam itu adalah merupakan inti dan saripati daripada kitab-kitab tasawuf. Pada waktu itu apa yang dikatakan oleh beliau, saya dengar, saya catat dalam hati, tetapi hati saya berkata, apakah sanggup saya memberikan kuliah Al-Hikam itu kepada umat yang hadir pada Majelis Ta'lim di Istiqlal? Dan oleh karena mengharapkan doa beliau, maka saya jawab,
saya akan memberikan Al-Hikam. Maka sejak itulah setiap kuliah yang saya berikan, saya buat diktat, saya tulis, dan pada waktu itu belum ada komputer, tetapi tulisan itu distensil dan dibagi-bagikan kepada para pendengar. 5 tahun saya mengajar Al-Hikam setiap hari Minggu. Maka dalam masa 5 tahun itu selesailah judul-judul yang saya masukkan dalam Al-Hikam, sebagaimana tuan-tuan, bapak-bapak, para masyayikh melihat pada kitab Al-Hikam itu. Saya pernah membawa kitab-kitab untuk dicetak di Pustaka Nasional, tapi tipis-tipis. Pustaka Nasional tak mau menerima. Kita mau mencetak yang tebal-tebal, yang tipis-tipis tak mau. Maka tergugah lagi hati saya bawa stensilan. Kalau saya ikat dengan tali, saya buat stensilan, semua stensilan saya serahkan kepada almarhum Smythe pada waktu itu. Jadi disinilah mulainya berpunca asbabun nuzul daripada Al-Hikam ini.